Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Nur Rohim selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh FOMO, Diskon, dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Jabodetabek dalam Perspektif Islam. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Feby Anjeliani dengan NIM 2310116078 dari Prodi S1 Ekonomi Syariah. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Langsung saja masuk pada bagian bab satu pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam aspek ekonomi, transformasi ini terlihat jelas melalui munculnya ekonomi digital dan meningkatnya aktivitas transaksi online, terutama pada masa COVID-19 yang mendorong perilaku manusia untuk berbelanja online. Berdasarkan data dari Datadox, kata data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus meningkat di tahun 2020 hingga tahun 2024 dan meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia, yaitu mencapai sekitar 78%. Dan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2025 menyebutkan bahwa Shopee adalah platform yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Terlihat dalam grafik bahwa Shopee mengungguli e-commerce yang lainnya. Dalam fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai konsumsi generasi muda muslim terutama pada generasi Z. Adanya kemudahan teknologi ini seringkali mengaburkan batas antara kebutuhan dan juga keinginan, yang berakibat munculnya perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun isu-isu dalam permasalahan yang ada, yaitu adanya lonjakan perilaku konsumtif digital, yaitu khusus pada generasi Z dan terkhusus di wilayah Jabodetabek yang dipicu oleh promosi diskon besar-besaran, dan strategi pemasaran yang membuat adanya FOMO. Yang kedua, adanya ketimpangan literasi keuangan berdasarkan survei dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 menyebutkan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai sekitar 49,68% dan inklusi keuangan sekitar 85%. Artinya bahwa banyak masyarakat bertransaksi, namun banyak masyarakat juga belum memahami bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Selanjutnya ada isu dalam kontradiksi terhadap konsumsi Islam, yang dimana dalam kita tahu nilai-nilai konsumsi dalam Islam itu ada qanaah, yaitu bertanggung jawab, tidak berlebihan, dan juga tidak tabzir atau tidak boros. Dan yang terakhir adanya integrasi nilai spiritual dan perilaku ekonomi digital. Seperti yang sudah disebutkan dalam nilai-nilai konsumsi Islam tadi. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, adanya pertumbuhan pesat e-commerce terutama pada Shopee telah mendorong kebiasaan belanja daring menjadi bagian dari hidup generasi Z. Dan yang kedua, adanya FOMO atau rasa takut tertinggal dari tren menjadi fenomena psikologis yang kuat di kalangan generasi Z. Yang ketiga, pengaruh promosi diskon dan strategi pemasaran digital terhadap daya tarik berbelanja. Keempat, rendahnya tingkat literasi keuangan yang menyebabkan lemahnya kontrol dalam pengeluaran. Dan yang terakhir, adanya perilaku konsumtif di kalangan generasi Z atau generasi muslim digital seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adapun rumusan masalah dari latar belakang adalah apakah fear of missing out atau FOMO berpengaruh terhadap perilaku konsumtif generasi Z pengguna Shopee di wilayah Jabodetabek dalam perspektif Islam.
Yang kedua, apakah diskon berpengaruh terhadap perilaku konsumtif generasi Z pengguna Shopee di wilayah Jabodetabek dalam perspektif Islam? Yang ketiga, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif generasi Z pengguna Shopee di wilayah Jabodetabek dalam perspektif Islam? Dan yang keempat, ada apakah FOMO, diskon, dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif generasi Z pengguna Shopee di wilayah Jabodetabek dalam perspektif Islam? Adapun tujuan penelitian dari permasalahan yaitu ada empat, yaitu pertama untuk menganalisis pengaruh FOMO terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Yang kedua ada untuk menguji pengaruh diskon terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Yang ketiga ada menilai pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh FOMO, diskon dan literasi keuangan secara simultan terhadap perilaku konsumtif generasi Z pengguna Shopee di wilayah Jabodetabek dalam perspektif Islam. Adapun manfaat penelitiannya ada dua, yaitu teoritis dan juga praktis, yang dimana teoritis untuk memperkaya kajian ilmu ekonomi syariah dan juga referensi. Dan yang kedua, nilai praktis yaitu memberikan pemahaman kepada generasi Z, khususnya pengguna Shopee, mengenai pentingnya literasi keuangan dalam mengelola pengeluaran agar lebih bijak dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam pertimbangan pelaku usaha dan pihak e-commerce, dalam menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi pemasaran yang tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga selaras dengan etika konsumsi Islam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 2 tinjauan pustaka, yang dimana ada landasan teori dalam variabel-variabel yang ada, yaitu variabel X. Yang pertama ada fear of missing out atau FOMO. Berdasarkan dalam jurnal terdahulu, FOMO adalah perasaan cemas ketika seseorang takut tertinggal dari tren atau kesempatan yang sedang berlangsung berdasarkan Przybylski pada tahun 2013. Yang mana dalam konteks belanja online, FOMO membuat individu terdorong untuk membeli karena ingin dianggap up to date dengan lingkungannya. Yang kedua, ada diskon. Berdasarkan Eliza Umami dan kawan-kawan pada tahun 2023 menemukan bahwa program potongan harga dan gratis ongkir memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dan yang ketiga ada literasi keuangan, yang dimana literasi keuangan itu kemampuan memahami dan mengelola keuangan pribadi secara efektif. Menurut Situmorang Muchtar dan Kuncoro pada tahun 2023, literasi keuangan membantu individu mengendalikan perilaku konsumtif. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu perilaku konsumtif, ini mana perilaku konsumtif adalah kecenderungan membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya, menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2010. Adapun penelitian-penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Muhammad Zaki Fahrezi pada tahun 2025, yang mana literasi keuangan dan FOMO berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif, pendapatan tidak signifikan. Yang kedua ada Eliza Umami pada tahun 2024, diskon dan gratis ongkir berpengaruh positif signifikan. Yang ketiga ada Mahnela Yazid dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang dimana semua variabelnya berpengaruh secara simultan terhadap perilaku konsumtif secara parsial, diskon, dan lifestyle menjadi lebih kuat. Yang keempat ada Adinda Ayu Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2025, secara parsial hanya diskon yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya ada Aisyah Zakia dan kawan-kawan pada tahun 2022, literasi keuangan dan kontrol diri berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya ada Mahnila Yazid dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dan selanjutnya ada Situmorang, Muchtar, dan Kuncoro pada tahun 2023, literasi keuangan dan self-control berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya ada Iman Nur Rahman dan kawan-kawan tahun 2023, yang dimana diskon dan FOMO berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dan yang terakhir ada Della Hastiana dan Sulkiah, yaitu eh, berpengaruh positif, variabel berpengaruh positif. Adapun model penelitian yang sudah saya olah, yaitu pengaruh secara signifikan, semua variabel berpengaruh secara parsial dan juga berpengaruh secara simultan. Adapun FOMO, diskon, dan literasi keuangan berpengaruh kepada perilaku
konsumtif. Adapun hipotesis penelitian dalam model penelitian yaitu yang pertama, fear of missing out berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif pada pengguna Shopee generasi Z di wilayah Jabodetabek. Yang kedua ada diskon berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif pada pengguna Shopee generasi Z di wilayah Jabodetabek. Dan yang terakhir, literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif pada pengguna Shopee generasi Z di wilayah Jabodetabek, yang mana tingkat literasi keuangan yang semakin tinggi akan berpengaruh kepada masyarakat yang menggunakan e-commerce. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian di mana populasi dalam penelitian ini menjadi eh, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengguna Shopee dari kalangan generasi Z di wilayah Jabodetabek, dan sampel dan teknik penelitian sampelnya yaitu menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yaitu berusia di antara sekitar 13 sampai 28 tahun, lalu aktif menggunakan aplikasi Shopee dan berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Metode pengumpulan data ini yaitu yang pertama penyebaran kuesioner berdasarkan indikator variabel, penyebaran melalui Google Form dengan jumlah 150 responden di wilayah Jabodetabek. Dan instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Lalu, teknik analisis data yang dipakai yang pertama ada outer model menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang kedua ada inner model, yaitu menggunakan uji R-square, uji path coefficient, dan uji signifikansi. Sekian pemaparan presentasi usulan penelitian proposal yang sudah saya buat. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.